Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara ngaji online Ramadan Daha Al-Qur'aniyah. Bersama kita di sini Al-Ustadz Haidar. Mana Ustadz? Alhamdulillah, baik Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi zakat, infak, dan sodako, serta problematikanya. Mumpung ada Ustadz Haidar, bagaimana menurut antum pengertian zakat itu sendiri gimana? Baik, terima kasih Ustaz Ato atas waktunya. Para sahabat-sahabat Qur'aniyah yang kami hormati, Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih bisa bersama-sama thalibul ilmi, Ustaz Ato. Iya, Meskipun dalam kondisi yang serba terbatas seperti saat ini, kita tidak surut untuk semangat tetap untuk syiar ilahi kalimatillah, sekaligus kita masih tetap bisa belajar dari rumah masing-masing. Semoga ini semua menjadi alamat atau pertanda kita semua tetap dalam perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tentang zakat, zakat lughatan secara bahasa memiliki makna at-tahuru, mensucikan. Kita tahu bahwasanya di antara hikmatut tasyri' atau hikmah dari zakat itu sendiri adalah untuk membersihkan harta kita. Apalagi muamalah yang kita lakukan di era milenial seperti saat ini, tidak jarang atau tidak mustahil di dalam harta kita itu tercampur dengan hal-hal yang mungkin sifatnya syubhat, atau bahkan tercampur dengan hal-hal yang sifatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu hikmah dari zakat itu sendiri, makna zakat sebagai pembersih harta kita dari harta-harta yang kurang baik atau kurang bersih. Di antara makna zakat juga Ustaz Ato, kita ingat guru kita Romo Yai Muhammad Basori Alwi, Allah yarham. Beliau sering sekali mengatakan kepada kita semuanya, az-zakatu lughatan an-nama. Zakat itu juga maknanya adalah bertambah. Maka siapapun yang mengeluarkan zakat itu pasti akan ditambah oleh Allah. Ditambah nikmatnya, ditambah barokahnya, ditambah manfaatnya. Apalagi secara luas, zakat tidak hanya untuk harta, tapi likulli syai'in zakatun, segala sesuatu itu ada zakatnya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, likulli syai'in zakatun wa zakatul badani as-siyam. Segala sesuatu ada zakatnya, dan zakatnya tubuh kita ini adalah dengan kita berpuasa. Termasuk juga harta. Maka dengan kita mengeluarkan zakat Ustaz Ato, maka sungguh itu bagian dari upaya kita menjaga harta kita agar Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan keselamatan bagi kita, bagi keluarga, dini wa dunya wal akhirah. Sementara seperti itu. Lalu zakat itu kita sorufkan atau didistribusikan kepada siapa saja, Ustaz? Ya. Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, saya kira kita sudah sama-sama mengerti. Sudah ada nas yang mengatakan akan hal itu. Innamas shadaqatu lil fuqara, dan seterusnya. Ada 8 macam golongan atau 8 macam orang yang mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Namun di zaman saat ini, di zaman milenial ini, ada orang-orang dari 8 golongan itu yang memang masih ada, tapi ada juga yang
di zaman era sekarang ini sudah tidak kita temui. Di antaranya hamba sahaya atau budak yang baru dibebaskan atau budak. Di zaman saat ini sudah tidak ada budak itu. Seperti itu, Ustaz Atok. Ya, terlepas dari orang-orang yang menerima zakat tadi, Ya. untuk era milenial sekarang ada beberapa pertanyaan, ada beberapa unek-unek yang biasanya tersebar di beberapa medsos, kemudian di beberapa pengajian, Ya. biasanya tentang ini, Ustaz. Tentang zakat profesi, Ustaz. Ya. Kita sering mendengar zakat profesi. Bahkan ada yang mengatakan zakat profesi itu sebagai perbuatan bid'ah karena di zaman Kanjeng Nabi tidak pernah ada zakat Tidak ada. profesi. Gimana menurut Anda? Iya, bagus sekali itu pertanyaannya. Memahami zakat profesi ini memang bahasan yang beberapa tahun terakhir ini sering sekali muncul, Ustaz. Bahkan yang ekstrim mengatakan zakat profesi ini bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada itu yang namanya zakat profesi. Maka di kesempatan yang luar biasa saat ini, para sahabat-sahabat Qurani yang saya hormati, kita harus melihat tentang zakat profesi ini secara utuh. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu itu di zaman Nabi tidak ada, terus sekarang dianggap bid'ah atau bahkan disesatkan. Wah, jangan seperti itu. Jika kita memiliki kerangka pemikiran seperti itu, betapa dangkalnya agama kita. Betapa agama kita ini tidak bisa memberikan solusi di era yang tentu setiap saat berubah dan semakin berkembang. Coba kita lihat, Ustaz Atok. Memang kalau kita lihat di nas-nas kitab-kitab klasik tentang zakat, tidak ada itu yang namanya zakat profesi. Tapi jika kita lihat secara utuh, tentang tujuan utama zakat ini adalah untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang kekurangan. Dan kemudian siapa-siapa yang wajib zakat untuk membantu mereka, yang disebut mustahik, atau mohon maaf disebut muzaki, orang yang wajib bayar zakat. Coba kita lihat, kalau dilihat dari nas-nas kitab-kitab salaf, kitab-kitab klasik, zakat mal hanya diperuntukkan bagi mereka yang mohon maaf memiliki usaha pertanian, memiliki usaha peternakan, perikanan, dan semacamnya. Ijarah. Kita lihat, para petani, mereka mendapatkan hasil atau panen dari hasil taninya itu, sawahnya itu, butuh waktu lama, kurang lebih sekitar 3 bulan kalau lancar. Mereka mulai dari membajak sawahnya, menanamnya, menjaganya dari hama. Itu pun hasilnya kita tahu. Paling mohon maaf, satu kali panen mungkin dapat keuntungan 10 atau sampai 20-30 juta selama 3 bulan. Mereka wajib zakat. Seperti itu, dikeluarkan dari hasil panennya 5% atau 10%, dilihat dari pengairannya bagaimana. Kembali lagi pada zakat profesi. Lah, di zaman sekarang ini, di zaman kemajuan seperti saat ini, kita tahu banyak berkembang profesi-profesi lainnya. Bahkan jauh melebihi dari profesi petani, profesi peternak itu sendiri. Kita tahu coba bagaimana profesional-profesional kita ada di sana, profesi dokter. Penghasilan mereka tidak menunggu 3 bulan untuk 30 juta. Bisa saja per hari mereka bisa puluhan juta. Belum lagi profesi seorang kontraktor, profesi seorang insinyur, profesi seorang profesional, profesi ahli IT. Penghasilan mereka jauh lebih besar, Ustaz, dari para petani dan para peternak yang disebutkan dalam fikih-fikih klasik itu. Lantas apakah mereka ini dengan penghasilan yang lebih besar itu terus tidak wajib zakat hanya gara-gara di zaman Nabi tidak ada profesi ini? Nah, tentu ini harus kita kembangkan wawasan dan wacana kita. Sebenarnya ulama-ulama kontemporer semacam Dr. Yusuf Qaradawi,
semacam Syekh Ali Jum'ah sudah pernah mengatakan mengenai zakat profesi ini. Bahkan sesungguhnya di zaman tabi'in, kalau saya tidak salah, yaitu di zaman atau di era Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau sudah membiasakan atau membuat kebijakan tentang atau mengambil zakat profesi. Jadi menurut saya zakat profesi ini sudah memang harus diambil juga zakatnya. Jangan gara-gara hanya beralibi di zaman Nabi tidak ada yang namanya zakat profesi, terus kita tidak mau mengeluarkan zakat disebabkan kita lihat di kitab-kitab klasik nggak ada itu zakat profesi. Kesimpulannya zakat profesi wajib harus tetap ada di era seperti sekarang ini, Ustaz Ato, karena mereka juga saya yakin di antara muamalahnya mereka, seorang dokter pasti dari hasil kedokterannya itu dia bermuamalah dengan para perawat, bermuamalah dengan para sopir, bermuamalah dengan para pasien, para bisnismen itu juga dari pekerjaannya itu dia bermuamalah dengan siapa saja. Maka di situ wajib dikeluarkan zakat sekali lagi untuk membersihkan harta mereka. Jadi kesimpulan saya tidak sepakat kalau dikatakan zakat profesi itu bid'ah, karena zakat profesi itu juga merupakan perkembangan dari era milenial seperti saat ini, dan mereka juga wajib untuk membayar zakat. Meskipun kita tidak bisa juga Ustadz atau menggebiah-uyah semua profesi ditarik zakatnya. Wah, kasihan kalau profesinya mohon maaf saudara-saudara kita yang tidak jelas penghasilannya, profesi mohon maaf, profesi tukang becak mungkin, profesi tukang ojek online mungkin, ya kita tidak bisa. Tetap aturan-aturannya penghasilannya harus sesuai dengan nisab yang disamakan dengan nisab emas. Seperti itu Ustadz Ato. Oh iya Ustadz. Ada contoh kasus Ustadz gini ya. Misalkan ada seorang pengusaha. Ya. Ada seorang pengusaha, dia memiliki tabungan sekitar 500 juta. Wah, luar biasa. Setengah M ya? Ya. Kemudian di lain sisi dia juga mempunyai hutang usaha. Jumlahnya tak kalah banyak juga, sekitar 2 miliar. Tabungannya setengah M, hutang usahanya 2 miliar. 2 miliar. Pertanyaannya Ustaz, Iya. apakah si pengusaha ini terkena wajib zakat? Monggo Ustaz. Iya. Ini jangan-jangan pengusaha ini Ustaz Ato sendiri. Ya. Amin ini. Amin. Punya tabungan setengah M. Baik, ini jelas ini adalah problematika kekinian ya Ustaz Ato. Betul. Punya tabungan 500 juta, namun juga punya utang usaha 2 miliar. Apakah masih wajib zakat atau tidak? Seperti itu. Mengenai hal ini para ulama memiliki dua jawaban Ustaz Ato. Kita lihat juga, karena memutuskan sebuah hukum itu memang harus dilihat secara proporsional dan secara komprehensif. Baru kita bisa mengeluarkan hukum dari kondisi-kondisi yang ada sekarang ini. Jika pengusaha tersebut punya tabungan 500 juta, kita tahu kalau punya tabungan 500 juta itu sudah masuk nisab. Ya kan Ustaz? Nisabnya bagaimana? Tentu nisabnya sama dengan kepemilikan emas. Kita tahu nisabnya emas itu manakala seseorang memiliki emas sejumlah 85 gram selama 1 tahun, maka dia sudah wajib membayar zakat. Anggaplah sekarang harga emas 1 gram sekitar 800.000 umpamanya. Berarti kalau dikurskan 85 gram berarti ya sekitar seseorang jika memiliki tabungan kurang lebih sekitar 68 sampai 70 juta. Nah, jika seseorang sudah punya tabungan 68 sampai 70 juta dalam 1 tahun, maka dia itu sudah terkena wajib zakat. Apalagi sampai 500 juta. Ya, bagaimana? Namun di satu sisi dia juga sebagai orang yang punya hutang. Ya, bagaimana itu? Begini Ustaz Ato. Jika hutang itu belum jatuh tempo, dan memang hutang itu sudah di zaman milenial sekarang ini sudah bagian dari semua usaha kayaknya, maka jika hutang itu belum jatuh tempo dan pengusaha ini dari usahanya itu bisa membayar secara rutin hutang-hutangnya itu, bahkan dia mendapatkan keuntungan dari usaha itu, maka dia tetap wajib bayar zakat 2,5% dari tabungannya itu. Namun
jika, nah ini saya tahu, punya tabungan 500 juta, punya hutang usaha 2 miliar dan jatuh tempo saat itu, ya tentu ini dia kondisinya tidak wajib bayar zakat. Ya bagaimana bayar zakat? Hutangnya 2 miliar harus dilunasi dan dia hanya punya cadangan tabungan 500 juta. Bahkan bisa-bisa dia masuk kategori horing, orang yang punya banyak hutang kalau dia tidak bisa melunasinya. Jadi kita harus melihat itu secara utuh terlebih dahulu. Jika hutang itu masih jatuh tempo, masih 10 tahun lagi dan itu masih berjalan karena itu backup usahanya dan dia punya tabungan hasil keuntungan sebanyak itu melebihi nisab, ya tetap dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau jatuh temponya saat itu juga dia hanya punya cadangan dana 500 juta, ya tentu dia lebih diwajibkan juga untuk membayar hutang itu. Demikian Ustaz. Ya. Ya. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz Haidar. Ya. Mengingatkan kembali kita Yayasan Geraha Al-Qur'aniyah bergerak di bidang pendidikan dan juga di bidang sosial, siap menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sodako. Bisa menghubungi kami di admin 0821 3883 1144. Kami ulangi, bisa menghubungi admin kami di 0821 3883 1144 atau bisa transfer ke rekening BNI atas nama Geraha Al-Qur'aniyah di nomor rekening 5577 5007 71. Kami ulangi, di nomor rekening 5577 5007 71. Semakin menarik Ustadz. Ya. Ada satu lagi Ustadz. Ya. Ya. Ini mengenai zakat, istilah zakat Ustadz. Ya. Kita sering mengenal istilah haul sama nisab. Bisa dijelaskan? Iya. Jadi begini Ustaz Atok. Nah, sebelum saya menjawab antara pengertian haul dan nisab sebagai bagian dari syarat zakat itu, terkadang jamaah sekarang itu tidak bisa membedakan apa sih bedanya zakat, infak, dan sedekah. Apakah ini sama? Apakah memiliki perbedaan? Tentu mengenai pengertian zakat, infak, dan sedekah ada perbedaan dan persamaan. Persamaannya tentu sebagaimana diterangkan dalam kitab Ibanah, ini semua adalah salah satu bentuk tasarruf harta kita di antara bentuk tazkiyah harta kita. Namun memiliki perbedaan-perbedaan, ya, baik dari sisi hukum maupun dari sisi aplikasinya. Zakat, kita tahu memiliki sisi hukum wajib, baik itu zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap bulan suci Ramadan sebagai penyempurna ibadah kita, ataupun zakat mal, maka hukumnya adalah wajib. Dan juga zakat tidak boleh diberikan pada setiap orang. Ada sudah 8 golongan atau para mustahiquz zakat, itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian juga ada syarat-syarat satu haul. Jadi orang yang wajib bayar zakat, khususnya zakat mal, ya, itu harus tamliknya, pemilikannya itu sempurna 1 tahun. Nah, di sini biasanya orang-orang menjadikan apa istilahnya tetenger 1 tahunnya itu di bulan suci Ramadan. Agar istilahnya tengernya itu gampang. Yang kedua, mengharap keberkahan juga, bagaimana kebaikan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Adapun nisab ini juga bagian dari zakat. Jika seseorang tidak memenuhi nisab, maka dia tidak wajib zakat. Nisab ini adalah ukuran minimal kepemilikan zakat. Baik itu nisab zakat mal berupa perhiasan, atau mungkin bisa dikiaskan dengan profesi atau penghasilan atau tabungan yang saya sampaikan tadi. Kemudian infak dan sedekah. Makna infak dan sedekah memiliki perbedaan dengan zakat. Dari sisi hukum jelas berbeda. Infak dan sedekah tidak wajib. Ya. Nah, lantas apa bedanya infak dan sedekah? Infak lebih
lebih pada tasarruf yang berbentuk harta, Ustaz. Atau jadi kita memberikan bantuan harta atau uang kepada duafa, masakin, kepada para janda-janda yang lemah, kepada para anak-anak yatim, pada orang-orang yang membutuhkan, siapapun, maka itu bentuknya infak. Kita bisa memberikan uang pada masjid yang sedang dibangun, atau madrasah atau pesantren sebagai bentuk jariah, itu bagian dari infak. Adapun sedekah lingkupnya lebih luas. Jadi bentuknya tidak mesti harus berupa harta. Bisa saja sedekah itu berupa jasa. Contoh, di jalan umpamanya kita tahu ada paku atau ada kotoran atau ada kulit pisang yang mungkin bisa membahayakan orang, kita pinggirkan, itu juga sedekah. Bahkan Rasulullah Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Tabassumu kali akhika sedekah." Kita ketemu dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, kita tersenyum, itu juga bagian sedekah. Maka makna sedekah sangat luar biasa. Seorang guru yang mengajarkan ilmunya pada para santri, itu sedekah. Dimanfaatkan ilmunya untuk manfaat yang lebih besar, lebih luas, itu sedekah. Maka sesungguhnya siapapun bisa bersedekah. Tidak harus orang kaya bisa bersedekah. Karena makna sedekah sendiri maknanya sangat luas. Saya kira itu sedikit mengenai makna perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Demikian, Ustaz. Ya, cukup menarik sekali perbincangan tentang zakat, infak, dan sedekah itu sendiri, Ustaz ya. Ya. Ternyata pembahasan tentang hal tersebut tidak hanya terpaku atau tidak hanya terbatasi dalam segi fikih saja. Ternyata ada di segi adab, ada di segi hikmatul tasri, dan sebagainya. Baiklah, demikian acara ngaji online Ramadan Geraha Al-Quraniyah dengan tema serba-serbi zakat, infak, sedekah bersama kita Al-Ustadz Haidar. Semoga acara ini bisa memberi manfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.